Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kita lanjutkan masih membicarakan tentang macam-macam tanwin. Kita masuk pada jenis tanwin yang keempat, yaitu tanwinul iwad. Yang keempat adalah tanwinul iwadi, tanwin iwad. Iwad artinya adalah ganti atau kompensasi. Wahwa dia adalah makana iwadon, yang iwadon sebagai ganti an mahdhufin dari sesuatu yang dihapus dalam kalimat. Wahwa salah satu arwain, dia ada 3 macam. Yang pertama adalah iwadun an jumlatin, dia sebagai ganti dari jumlah. Wahwa alladhi yalhaqu iz, dia adalah tanwin yang melekat pada kata iz, sehingga nanti kita baca idzin. Al-masbuqata bi kalimati hinin aw sa'atin, yang mana idznya ini didahului oleh kata hina atau hini, atau didahului oleh kata sa'ah, wa ma asbahahuma, atau kata-kata yang semisal dengan keduanya. Yang tanwin ini adalah iwadon sebagai ganti an jumlatin dari jumlah atau kalimat takunu ba'daha, yang terletak setelah kata iz. Contohnya adalah dalam kalimat qadima walidayya atau walidi boleh. 2 orang tuaku datang, wa kuntu, dan aku pada waktu itu, ya, dan aku hina idzin ketika itu ghaiban, enggak ada. Ai maksudnya adalah, ya, hina idzin di sini maksudnya adalah hina iz qadima. Ketika iz pada waktu qadima beliau datang. Maka setelah iz itu harusnya adalah jumlah, yaitu qadima. Namun qadimanya ini kita hapus, kemudian iznya kita tanwin, jadinya idzin, hina idzin. Contoh yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa yauma idzin yafrahul mu'minun, dan pada hari itu bergembiralah orang-orang yang beriman. Ai maksudnya adalah wa yauma iz, pada hari iz ketika gulibatir rumu, orang-orang Romawi dikalahkan, yafrahul mu'minun, maka bergembiralah orang-orang yang beriman. Li'ana iz, karena kata iz minadz dzuruf, dia termasuk dzaraf al-mulazimati lil idhofati, yang dia senantiasa atau harus diidhofahkan. Namun diidhofahkannya atau dilekatkannya adalah ilal jumali, kepada jumlah, pada kalimat. Maka setelah iz itu pasti jumlah. Apakah jumlahnya itu dinampakkan secara zahir ataupun dilesapkan? Nanti kalau dilesapkan dia diganti dengan tanwin, jadinya idzin. Maka ini adalah yang pertama sebagai ganti dari jumlah, yaitu pada kasus iz. Yang kedua adalah tanwin iwad, dan iwadnya adalah aniswin, iwadun anismin, sebagai ganti dari isim, yaitu adalah tanwin al-lahiq yang melekat untuk kata kullun dan ba'dun. Iwadun sebagai ganti amma tudhofani ilaih, dari kata yang diidhofahkan padanya, sebagai ganti dari mudhof ilaih kullun dan ba'dun. Contohnya adalah dalam kalimat kullun yasma'un nusha, semua orang mendengarkan nasihat. Semua orang mendengarkan nasihat. Wal mustafidu qalilun, namun yang bisa mengambil faedah itu sedikit. Maka di sini kullun ditanwin, dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya untuk kata kullun itu umumnya penggunaan dia adalah diidhofahkan. Jadi ada isim-isim yang penggunaannya itu adalah seringnya diidhofahkan. Contohnya adalah kulun, apalagi ayun, apalagi ghair, kemudian siwa, dan seterusnya. Maka dia pemakaian normalnya adalah diidhofahkan. Begitu pula dengan kata kulun di sini, dia pemakaian umumnya adalah diidhofahkan ke kata yang lain. Sehingga dalam kasus kita ini
pada kata kullun itu tanwinnya adalah sebagai ganti dari mudhof ilaih alias isim yang dihilangkan. Misalkan kita takdirkan, misalkan di sini dalam kalimat kullun yasma'un nusha, misalkan kullut tullabi yasma'un nusha, misalkan semua siswa itu mendengarkan nasihat, wal mustafidu qalilun, namun yang bisa ngambil faedah sedikit. Maka ada mudhof ilaih yang dihilangkan pada kata kullun, ini diganti dengan tanwin. Contoh yang lain adalah zumalai kathirun, teman-temanku itu kathiruna, banyak. Ya, teman sekolah, teman kelasku itu banyak. Fada'autu ba'dhon, kemudian aku undang ba'dhon, sebagian mereka. Wa taraktu ba'dhum, dan aku tinggalkan, yaitu aku tidak undang ba'dhum, sebagian mereka. Maka di sini pada da'autu ba'dhon, maka ba'dhon yang di sini ditanwin, dia sebagai ganti dari mudhof ilaih kata ba'at yang dihilangkan. Maka kalimat asalnya adalah da'autu ba'dhum wa taraktu ba'dhum. Saya undang sebagian mereka dan saya tidak undang sebagian mereka. Contoh yang lain adalah dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kullun lahu qanituna. Semuanya adalah tunduk kepadanya. Maka di sini kata kullun dia ditanwin sebagai ganti dari mudhof ilaih dari kata kullu yang mahdhuf, dihapus di sini. Kemudian tanwin iwad yang ketiga. Yang ketiga adalah iwadun an harfin, sebagai ganti dari huruf. Wa huwa lahiqu, dia adalah tanwin yang melekat lismin mankusin mamnu'in minas sarfi, untuk isim mankus yang mamnu' minas sarf, tidak boleh ditanwin. Contohnya dalam kalimat al-layali mawadin bihawadithiha. Al-layali, ya malam-malam, mawadin, berlalu, bihawadithiha, dengan segala kejadian yang ada padanya. Kalau di cetakan saya ada contoh yang lain, contoh kalimat umum, misalkan di sini disebutkan syaribaz zar'u min sawaqin fayyadatin. Syariba az-zar'u, tanaman itu, syariba minum, min sawakin, dari kincir air, fayyadatin, yang memancar air. Kemudian setelah itu sama seperti di cetakan antum, mengutip firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf ayat 41. Allah mengatakan wa min fauqihim ghawasin, dan di atas mereka, yaitu pada tubuh mereka, ghawasin, ya, selimut-selimut atau penutup-penutup. Ini di surat Al-A'raf 41, kalimat lengkapnya, firman lengkapnya adalah lahum min jahannam mihadun. Nah, mereka punya mihad, yaitu alas tidur atau tikar, min jahannam, yang berasal dari api jahannam. Kemudian baru wa min fauqihim ghawasin, dan di atas mereka, yaitu di atas tubuh mereka, ghawasin, ada penutup-penutup, maksudnya adalah selimut-selimut dari neraka jahanam. Wal aslu, maka kata asal dari kata mawadin dan kata ghawasin aslinya adalah mawadhiyu. Mawadhiyu. Mawadhiyu artinya adalah masa-masa lalu. Arti asalnya adalah masa-masa lalu. Kemudian ghawasin asalnya adalah ghawasiyu, penutup-penutup atau selimut-selimut. Ini wazannya apa? Mafailu atau fawailu. Yang jelas ini masuk sighah muntahal jumu'. Maka di sini ada isim manqus, ya, isim manqus tapi dia bentuknya jamak. Nah, ada isim manqus tapi bentuknya jamak. Fatanwinu, maka tanwin aywadun anil ya'i al-mahdhufati, dia sebagai ganti dari ya yang dihapus. Allati kanatil arabu tahdhafuha, yang ini orang Arab biasa menghapusnya untuk kata-kata yang berwazan
fawailu wa asbahuha, dan wazan-wazan yang semisal dengan fawailu, ya ada fa'alilu, mafailu dan seterusnya. Yang jelas wazan-wazan untuk sighah muntahal jumu'. Fi halatair raf'i wal jarri, pada dua keadaan, yaitu keadaan rafa dan jar. Ya, lihat footnote nomor 1 berkaitan dengan Al-A'raf 41, min fawqihim ghawasin. Ghawasin ini adalah jam'u ghasiyatin, merupakan bentuk jamak dari kata ghasiyah. Wa min ma'aniha, dan di antara makna ghasiyah itu adalah al-ghita'u, penutup. Fal makna, maka makna dari ayat tersebut wallahu a'lam, maksudnya adalah lahum min jahannama mihadun, mereka yaitu penghuni neraka memiliki mihad, ya, tikar atau alas tidur, min jahannam, yang terbuat dari api neraka. Ai, maksudnya adalah firasun yamtahidunahu minan nar, mereka punya firas, tempat tidur, yamtahidunahu, yang mereka jadikan alas untuk tidur, minan nari, dan ini terbuat dari api neraka. Wa min fawqihim ghawasin, yang dimaksud dengan min fawqihim ghawasin, ai maksudnya adalah aqtiyatun yataghattuna biha minan nar, mereka punya aqtiyah, mereka punya selimut-selimut yang mereka jadikan penutup badan, dan ini terbuat dari api neraka. Maka kata ghawasin ini berkedudukan sebagai mubtada'un mu'akhkharun, mubtada' mu'akhkhar marfu' dengan tanda dhammah muqaddarah, yang mana dhammahnya ini harusnya terletak pada ya, karena aslinya adalah ghawasiyu, maka dhammahnya harusnya terletak pada ya, namun pada kata ghawasin ya-nya di sini dihapus. Tapi ringkasnya di sini ghawasin di sini dia marfu' sebagai mubtada', tanda marfu'nya dhammah muqaddarah. Ya, maka di sini tanwin iwat ada 3, boleh jadi iwat anil jumlah, ada iwat anil ism, ada iwat anil harf. Maka itu adalah macam-macam tanwin, ada 4, tanwin tamkin, tanwin tankir, kemudian tanwin muqabalah, dan tanwin iwat. Sebenarnya ada beberapa macam jenis tanwin yang lain. Sebagian ulama mengatakan total jenis tanwin itu ada 8. Tapi sebagian yang lain mengatakan ada 10, sebagian yang lain mengatakan ada lebih dari 10. Dan nanti disampaikan oleh penulis bahwasanya dari kesekian banyak tanwin tersebut, yang termasuk dalam ciri isim itu adalah cuma tanwin yang 4 yang disebutkan oleh penulis saja, yaitu tanwin tamkin, tanwin tankir, tanwin muqabalah, dan tanwin iwat. Makanya oleh pensyarah di sini cuma disebutkan 4 jenis tanwin, padahal sebenarnya masih banyak yang lain. Kurang lebih ada 4 poin, ada tanwin syudzuz, ada tanwin darurah, dan ada tanwin-tanwin yang lain, ada tanwin taronum dan seterusnya. Yang ini biasanya kita jumpai dalam syair. Namun dikatakan oleh pensyarah nanti yang khusus berlaku ciri-ciri isim itu adalah cuma 4 tanwin saja, tanwin tamkin dan seterusnya. Artinya apa? Beberapa jenis tanwin yang lainnya ini memungkinkan untuk tidak hanya melekat pada isim, tapi mungkin untuk melekat pada huruf misalkan, atau melekat pada mungkin fi'il karena darurat misalkan. Ya. Kemudian kita masuk ke alamah atau ciri yang kedua untuk isim. Kalau di antum poin yang ciri yang kedua, ciri yang ketiga di antum tadi apa? Alif lam ya. Kemudian ciri yang keempat baru munada. Kalau dicetakan saya, ciri yang ketiga itu adalah nida atau munada. Kemudian ciri yang keempat baru alif lam. Kalau kita bandingkan sama perkataan dari Ibnu Malik di Alfiyah beliau,
Beliau katakan bil jarri wa tanwini wan nida wa al. Berarti di sini mungkin lebih tepat kalau ciri yang ketiga sebagaimana urutan yang disampaikan Ibnu Malik, yaitu nida dulu. Kemudian keempat adalah alif lam. Kalau di cetakan antum mungkin itu cetakan lebih lama daripada cetakan saya, sehingga nomor 3 itu adalah alif lam, kemudian yang keempat nida, kemudian mungkin direvisi sama pensyarah, kemudian diurutkan sebagaimana urutan yang dibuat oleh Ibnu Malik dalam Nadham Alfiyah beliau. Alfiyah ala kuliah enggak masalah, cuman di sini supaya cocok aja sama yang disampaikan oleh Ibnu Malik dalam masalah urutannya. Ya, kita pakai yang cetakan antum saja dulu supaya sesuai. Ciri yang ketiga itu adalah ciri ketiga dari ciri-ciri isim adalah masuknya alif lam pada sebuah kata. Contohnya adalah qadima al-musafiru, yang musafir itu telah tiba. Apa beda kata jaa dan qadima? Ya, apa beda kata jaa dan qadima? Kadang-kadang jaa dan qadima itu diterjemahkan sama-sama dengan datang. Bedanya adalah untuk qadima ini adalah datang tapi maksudnya tiba. Nah, tadinya melakukan perjalanan jauh, kemudian kita katakan dia telah tiba. Misalkan qadima al-musafiru ilal bait, misalkan orang yang bersafar itu telah tiba ke rumahnya, sudah sampai di rumahnya. Qadima itu sudah sampai. Kalau bahasa kita sudah sampai. Jadi tadinya melakukan perjalanan, kemudian sampai di suatu tempat yang dia tuju. Jadi kalau kita gunakan kata qadima, maka yang terbetik dalam pikiran kita, oh tadinya orang ini melakukan perjalanan. Nah, beda dengan jaa. Jaa ini lebih umum. Nah, entah dia melakukan safar atau tidak. Itu kita katakan jaa. Misalkan jaa Muhammadun, Muhammad sudah datang. Muhammad sudah datang. Maka tidak identik dengan apa? Safar, enggak. Cuma kita informasikan dia udah ada sekarang. Tapi kalau qadima ini dia ada, datang, tiba, habis dari melakukan perjalanan. Dan oleh pensyarah di sini tidak didetailkan masalah macam-macam alif lam dan juga ma'ani alif lam. Wallahu a'lam, mungkin di tempat yang lain beliau sisipkan nanti pembahasannya. Kemudian ciri yang keempat adalah an-nida. Walaisal muradu bihi dukhula harfin nidai. Yang dimaksudkan dengan nida di sini bukanlah kemasukan huruf nida. Kenapa demikian? Li'annahu qad yadkhulu fil lafzi. Karena huruf nida ini kadang-kadang masuk pada lafadz ala ma laisa bismin, yang bukan isim. Semisal huruf nida yang masuk tapi bukan pada isim, firman Allah Ta'ala di surat Yasin 26, ya laita qaumi ya'lamun, duh seandainya kaumku itu mengetahui. Maka di sini ada ya, huruf nida masuknya pada kata laita, ketemunya sama kata laita. Dan laita ini termasuk akhwatu kana atau inna? Akhwatu inna. Inna itu akhwatnya apa saja? Anna, ka'anna, lakinna, la'alla, laita. Ada lagi? Enggak ada. Jadi antara inna dengan akhwatnya itu jumlahnya total ada 6. Selain kemudian nanti dimasukkan la nafiyah lil jins. Cuma kan la nafiyah lil jins ini dia beramal sebagai akhwatu inna kalau ada terpenuhi syaratnya. Jadi tidak mutlak. Sehingga untuk pembahasan la nafiyah lil jins itu dimasukkan ke pembahasan sendiri, enggak dimasukkan ke akhwatu inna biasanya. Karena dia baru beramal kalau terpenuhi syaratnya. Sehingga yang mutlak dia bisa beramal sebagaimana akhwatu inna itu ada 5, yaitu anna, ka'anna, lakinna, la'alla, laita. Maka laita ini dia akhwatu inna, dan inna dan akhwatnya itu statusnya adalah huruf. Inna dan akhwatuha itu statusnya adalah huruf.
Maka di sini ada huruf nida yang ketemunya dengan huruf, bukan dengan isim. Maka ini alasan pensyarah. Beliau sampaikan penjelasan yang dimaksud dengan nida ini bukan kemasukan huruf nida, tapi maksudnya adalah munada. Ya, kita lanjutkan penjelasan dari penulis. Ala ahadil i'rabaini, berdasarkan salah satu penjelasan dari dua penjelasan i'rab untuk ayat ini. Kita enggak sampaikan dengan detail, langsung saja ke penjelasan beliau berikutnya. Wa innamal muradu kaunul kalimati munadatan. Namun maksudnya adalah kata tersebut itu berkedudukan sebagai munada. Jadi yang dimaksud dengan nida di sini adalah status isim tersebut sebagai munada. Ini berbeda dengan tadi ya laita qaumi ya'lamun. Kata lainnya laitanya di sini bukan sebagai munada. Karena ya laita itu artinya adalah pengandaian. Jadi huruf nidanya ini cuma sebagai mungkin kalau terjemah kita duh seandainya. Jadi ada unsur penyesalan. Kemudian penyesalan seperti itu. Jadi ya-nya di sini bukan ya yang artinya wahai. Meskipun dia huruf nida, tapi pemakaiannya bukan untuk nida di sini. Jadi ada huruf nida yang pemakaiannya untuk nida, betul-betul memanggil. Ya Muhammad, ya Ali, ya Rajulan dan seterusnya. Tapi ada juga huruf-huruf nida yang digunakan untuk keperluan tapi bukan memanggil. Contohnya adalah untuk mengeluhkan sakit. Misalkan wa dhuhroh, duh sakitnya punggungku. Ada huruf nida wa huruf nida. Huruf nida tidak hanya ya tapi ada a, kemudian ada wa dan yang lainnya. Dan contoh di sini ya laita, maka ya-nya di sini betul huruf nida tapi tidak berfungsi sebagai nida. Nah, ini berfungsi semacam menunjukkan penyesalan, keluhan. Aduh seandainya kaumku mengetahui. Maka sekali lagi yang dimaksud dengan nida di sini adalah status kata tersebut sebagai munada dalam kalimat, objek yang dipanggil. Nah, sedikit kita ingatkan di sini. Tadi kita baca wa innamal muradu kaunul kalimati munadatan. Yang pertama adalah kita ingatkan berkaitan dengan inna. Kalau kata inna ini ketemu ma, maka dia menghalangi inna untuk beramal menasabkan mubtada. Maka setelah inna ma itu marfu', bukan mansub sebagai isim inna. Sehingga kita baca innamal muradu, bukan murada. I'rabnya bagaimana? I'rabnya mudah, kembalikan ke i'rab mubtada khabar. Ya innama keduanya huruf, kemudian al muradu marfu' sebagai mubtada. Jadi tidak ada lagi istilah isim inna khabar inna. Kenapa? Karena amalan innanya sudah terbatalkan dengan adanya ma al kafah di sini. Kemudian kata kaunu ini marfu' sebagai khabar dari kata al-murad. Kemudian al-kalimati majrur mudhof ilai dari kata kaun. Kemudian kata munadatan mansub sebagai khobar kaun, khobar kana. Namun kananya di sini bentuknya isim, yaitu kaun. Sebagaimana tasrif kana kan kana yakunu kaunan. Kana yakunu kaunan kainun makunun, kun latakun dan seterusnya. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kata kana baik dia berbentuk fiil ataupun berbentuk isim memungkinkan untuk tetap beramal menasabkan khobar. Kata kana baik dia dalam bentuk fiilnya, fiil madhi kana, fiil mudhari yakunu, fiil amr kun, maupun dalam bentuk isim yaitu kata kaun ataupun kain ataupun bentuk isim yang lain dari kana, masih memungkinkan dia untuk beramal menasabkan khobar.
Sebagaimana di sini kita baca kaunul kalimati munadatan. Kaun status al-kalimah kata tersebut munadatan sebagai munada. Maka munadatan ini mansub sebagai khobar kana yang berbentuk isim yaitu kaun tadi. Jadi dengan ini jangan sampai kita memiliki pemahaman bahwasanya kata kana itu baru beramal kalau dia bentuknya fi'il. Tidak. Ketika bentuknya isim pun dia masih memungkinkan untuk beramal. Kembali ke permasalahan utama, contoh dalam kalimat ya Khalidu, wahai Khalid, akrim abaka, ya hormatilah bapakmu atau muliakanlah bapakmu. Maka ya-nya di sini adalah huruf nida, dan di sini dia difungsikan memang betul-betul untuk nida, untuk memanggil. Kemudian kata Khalidu di sini dia sebagai munada, objek yang kita panggil. Dan nanti kita jabarkan secara lebih rinci berkaitan dengan munada. Alasan utama kenapa munada itu mansub. Alasan utama kenapa munada itu mansub. Munada kan kita bahas di mansubatul asma. Ini faedah yang perlu antum pegangi ya. Kenapa munada itu dijadikan mansub? Karena sebenarnya munada itu adalah maf'ul bih. Ya kan, objek yang kita panggil, ya kan? Munada itu adalah objek yang kita panggil. Objek berarti maf'ul bih. Cuman di sini khususkan kenapa? Karena kasusnya adalah memanggil. Jadi kenapa munada itu mansub? Alasannya adalah karena sebenarnya dia objek maf'ul bih. Maka segala yang kita jadikan munada itu pada asalnya hukumnya mansub. Entah nanti i'rabnya bagaimana, mansub atau mabni fi mahalin nasbin, itu kita bahas di munada. Contoh yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya Ibrahimu, wahai Ibrahim, qad shaddaqtar ru'ya, sungguh telah engkau benarkan mimpi yang aku berikan. Maka itu adalah ciri yang ketiga dan keempat, yaitu alif lam dan nida. Kemudian ciri yang kelima, al-alamatul khamisatu, ciri yang kelima adalah al-isnadu ilaih, isnad ilaih. Dalam pembahasan umum tentang unsur kalimat, pembahasan umum tentang unsur kalimat, entah itu jumlahnya fi'liyah ataupun ismiyah, itu ada dua unsur utama, yaitu unsur musnad ilaih dan musnad. Musnad ilaih dan musnad. Meskipun dalam dalam penyebutannya itu sering disebut dengan musnad ilaih. Musnad ilaih. Apa itu musnad ilaih atau al-isnad ilaih? Sebagaimana yang antum mungkin pelajari di kitab Mulakhas, isnad ilaih itu adalah bagian kalimat yang jadi pokok pembicaraan dalam kalimat. Ya, poin inti dari sebuah kalimat. Yang mana poin inti pada jumlah ismiyah itu adalah mubtada, sedangkan poin inti pada jumlah fi'liyah itu adalah fa'il. Jadi kita katakan isnad ilaih pada jumlah ismiyah itu adalah mubtada, sedangkan isnad ilaih pada jumlah fi'liyah itu adalah fa'il. Kemudian musnad itu apa? Bahasa kita musnad itu pelengkap. Musnad itu adalah pelengkap, yaitu suatu sifat ataupun keadaan ataupun di sini diistilahkan dengan hukum yang itu dilekatkan pada isnad ilaih untuk membentuk kalimat. Supaya antara musnad ilaih dengan musnad itu jadi kalimat lengkap. Jadi jumlah. Sehingga kalau boleh kita simpulkan, maka musnad pada jumlah ismiyah itu adalah khobar, sedangkan musnad pada jumlah
musnad pada jumlah ismiyah adalah khobar, musnad pada jumlah fi'liyah itu adalah fi'il. Ataupun kata-kata yang menjadi pelengkap dari fi'il. Ini saya tekankan kenapa? Karena sering kita kebolak-balik. Ini yang jadi ciri untuk isim itu musnad apa musnad ilaih. Maka yang tepat adalah yang jadi ciri untuk isim itu adalah isnad ilaih, yaitu musnad ilaih. Status dia dalam kalimat sebagai musnad ilaih. Apa itu musnad ilaih tadi? Bagian pokok kalimat yang jadi pokok pembicaraan. Pada jumlah ismiyah maka dia mubtada, pada jumlah fi'liyah dia adalah fa'il. Adapun musnad itu pelengkap, sesuatu yang disandarkan pada isnad ilaih, baik hukum, sifat ataupun yang lainnya, yang ini melengkapi musnad ilaih kemudian menjadi kalimat. Sehingga tadi kalau boleh kita simpulkan pada jumlah ismiyah maka musnadnya itu adalah khobar, sedangkan pada jumlah fi'liyah musnadnya itu adalah fi'il. Nah, coba kita simpulkan ke susunan real. Susunan real musnad ilaih. Maka pada jumlah ismiyah susunan realnya kan jumlah ismiyah mubtada khobar. Berarti susunan realnya musnad ilaih dulu baru musnad. Nah, mubtada musnad ilaih, khobar musnad. Tapi kalau pada jumlah fi'liyah maka fi'il fa'il musnad dulu baru musnad ilaih. Jadi jangan lagi bingung dan jangan lagi dalam artian masih kebolak-balik berkaitan dengan istilah musnad sama musnad ilaih. Kembali ke permasalahan. Ciri yang kelima adalah al-isnadu ilaih. Siapakah dhamir ha pada kata ilaihi? Maka dijelaskan oleh pensarah di sini, ai maksudnya adalah ilal ismi. Jadi dhamir ha pada al-isnadu ilaihi, haknya di sini adalah ism. Apa yang dimaksud dengan isnad ilaih? Maksudnya adalah an yunsaba ilal kalimati, dinisbatkan pada kata tersebut hukmun, sebuah hukum, tahsulu bihi al faidatu, yang terwujud dengannya faidah. Yang dimaksud dengan faidah di sini adalah apa faidah? Bahasa kita apa? Makna, betul, makna sempurna, atau bahasa kita apa? Informasi. Faidah itu adalah informasi yang sempurna. Baik informasinya ini berisi nafyan, meniadakan sesuatu, atau informasinya berisi isbat, menetapkan sesuatu. Atau bahasa kita apa? Kalimatnya negatif ataupun positif. Kurang lebih demikian terjemah bebasnya. Kalau terjemah letter lucknya tadi baik isi faedahnya atau isi informasinya adalah meniadakan sesuatu, atau isi informasinya adalah menetapkan sesuatu. Contoh yang isi informasinya adalah isbat, menetapkan sesuatu. Misalkan shallaitu ma'al jama'ati, saya sholat bersama dengan jamaah. Bahasa kita saya sholat jamaah. Maka pada shallaitu ma'al jama'ati, maka di sini kita sandarkan kegiatan sholat kepada dhamir ana. Kita isnadkan, kita sandarkan kegiatan sholat pada dhamir ana. Artinya apa? Kita tetapkan bahwasanya ana ini melakukan kegiatan sholat. Maka ini contoh yang isbatan. Contoh yang lain, firman Allah Subhanahu wa taala di surat Thaha ayat 39, wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni, dan aku curahkan kepadamu wahai Musa. Kunya di sini ada Allah, dan aku yaitu Allah curahkan kepadamu wahai Musa mahabbatan minni, kecintaan dariku, itu Allah. Maka pada shallaitu dan alqaitu fatta'u, maka dhamir ta di sini ismun, dia adalah isim. Kenapa demikian? Li'annahu usnida ilaihi as-salatu fil awwali wa ilqa'ul mahabbati fitsani. Karena fil awal pada contoh yang pertama yaitu shallaitu ma'al jamaah itu usnida ilaihi as-shalah,
disandarkan pada dhamir ta as-shalah, kegiatan salat. Karena kegiatan salat ini disandarkan, dinisbatkan, dilekatkan, ditetapkan untuk dhamir ta yang wakil dari ana. Wa fi tsani, dan pada contoh yang kedua ditetapkan ilqaul mahabbah, curahan kecintaan. Maka ini dimaksud dengan isnad ilai, melekatkan hukum pada isim tersebut, atau keterangan atau sifat. Ini contoh yang apa? Isbat. Contoh yang isbat, informasinya adalah untuk menetapkan sesuatu. Kemudian contoh untuk informasinya ini meniadakan sesuatu. Wa nahwu qaulika, dan semisal perkataanmu, al mu'minu lan yata'akhkhara an fi'lil khairi. Seorang mukmin itu tidak akan menunda-nunda atau tidak terlambat untuk berbuat kebaikan. Maka di sini fihi isnadu adami ta'akhuri ilal mu'mini. Sebelumnya al mu'min lan yata'akhkhara an fi'lil khairi, ini jumlahnya fi'liyah atau ismiyah? Jumlahnya ismiyah, berarti pembahasannya adalah mubtada khobar. Mana mubtada? Al-mu'min, mana khobar? Jumlah fi'liyah. Lan yata'akhkhar. Maka di sini kita bisa katakan al-mu'min adalah musnad atau musnad ilaih mu'min. Mukminnya di sini musnad atau musnad ilaih? Musnad ilaih. Musnadnya mana? Iya, khobarnya lan yata'akhkhar. Maka dalam contoh tadi al-mu'min dan seterusnya, isnadu adami ta'akhuri ilal mu'mini, ada proses menyandarkan sifat, yaitu adam ta'akhur, tidak terlambat atau tidak menunda-nunda. Ini disandarkan kepada kata al-mu'min, orang yang beriman. Maka ini adalah contoh yang apa? Nafyan. Informasinya adalah meniadakan sesuatu, atau bahasa kita ya kalimatnya negatif. Wa hadhil alamatu, dan ciri yang ini min anfa'il alamati, merupakan ciri yang paling bermanfaat, ciri yang paling utama untuk sebuah isim. Wa biha, dan dengan ciri-ciri inilah yustadallu ala smiyatid dhamairi, sebuah isim dhamir itu dijadikan isim, dengannya dijadikan dalil atas statusnya isim dhamir. Maka dhamir itu tidak menerima ciri-ciri isim yang lain kecuali ciri ini, musnad ilaih. Karena dhamir tidak tanwin, dhamir tidak ada alif lam, dhamir tidak menerima kasrah. Tapi kalau mau memasukkan huruf jar, maka dhamir didahului huruf jar. Dhamir didahului huruf jar. Maka bisa kita katakan bahwasanya ciri isim yang ada pada dhamir, ciri yang paling utama itu adalah isnad ilaih. Kemudian ciri yang lain adalah dia bisa didahului oleh huruf jar. Maka itu adalah dua ciri keismiyahan dhamir, status keisiman dhamir yang bisa kita lihat secara nampak. Idz la yujadu laha alamatun siwaha. Kalau pensarah di sini mengatakan karena tidak dijumpai untuk dhamir ciri yang lain kecuali ciri ini. Tapi kalau kita lihat-lihat ya dhamir bisa didahului oleh huruf jar. Bagi ulama yang mengatakan di antara ciri isim itu adalah didahului huruf jar. Tapi kalau berdasarkan apa yang disampaikan oleh Ibnu Malik di sini, ya tanwin nida alif lam musnad ilaih, ya, bil jar, ya jar tanwin nida alif lam musnad ilaih ada 5. Kemudian pada poin kemarin yang jar ya pensarah mengatakan walaysa al murad bihi harful jar, walaysa al muradu bihi harfal jar. Maka pensarah mengatakan yang dimaksud dengan jar di sini adalah bukan huruf jar, karena huruf jar ini bisa masuk kepada kalimat. Kemarin kita sampaikan demikian.
maka dia bukan ciri utama. Huruf jar ini bukan ciri utama dari sebuah isim. Maka ya patutlah kalau kita katakan sebagaimana yang dikatakan oleh pensyarah tadi, tidak ada ciri lain untuk dhamir kecuali musnad ilaih. Karena beliau tidak jadikan huruf jar ini sebagai ciri utama dari isim. Tapi kalau kita ambil dalam artian ambil yang paling mudah, ya sudahlah, masukkan saja huruf jar dalam maksud jar, maka ya kita katakan di antara ciri yang ini identik dengan keisiman dari sebuah dhamir itu adalah musnad ilaih, yang kedua adalah huruf jar. Kemudian pembahasan terakhir di kesempatan kita pada pagi hari ini, wa hadza makna qaulihi bil jarri wa tanwini ila akhirih. Dan ini adalah makna perkataan Ibnu Malik dengan jar, tanwin dan seterusnya. Ai maksudnya adalah hasala tamyizun lil ismi an ghairihi bil jarri wa tanwini wan nidai wa al. Terwujudlah tamyiz, perbedaan atau beda untuk isim dari kata-kata yang lain, yaitu dengan adanya jar, kemudian tanwin, nida dan al. Kemudian wa musnad lil ismi, dan juga dengan isnad ilai. Ai maksudnya adalah isnadun ilal ismi, isnad ke isim. Dan kata isnad di sini dan kata musnad di sini dia adalah ismu maf'ulin. Kata musnad di sini, musnad lil ismi, musnad di sini adalah sighah isim maf'ul. Namun urida bihi al masdaru. Namun maknanya adalah masdar, yaitu isnad. Wa dhahiru kalamihi, titik sampai situ ya, titik sampai sini. Kemudian beliau membahas masalah tanwin. Wa dhahiru kalamihi, dan dhahir dari perkataan Ibnu Malik, anna tanwina kullahu min khawasil ismi. Semua tanwin, baik tanwin ini, itu dan seterusnya yang jumlahnya itu adalah tadi kita sampaikan ada 8 atau ada 10 atau lebih dari itu, min khawasil ismi, semuanya ini termasuk ciri-ciri isim. Walaysa kadzalik, namun tidak sebagaimana demikian. Balil mukhtassu bihi al arba'atu al mazkuratu. Akan tetapi yang mukhtas bihi, yang ini khusus dari ciri-ciri isim, itu adalah 4 jenis tanwin yang tadi disebutkan. Nah, lihat footnote nomor 1, beliau katakan undur baqiyataha fi syuruhil alfiyah. Silakan lihat jenis-jenis tanwin yang lain di berbagai macam syarah untuk kitab Alfiyah Ibnu Malik. Maka Ibnu Malik ini tidak merinci dalam bab ini tanwinnya apa saja, tapi beliau katakan tanwin itu adalah ciri dari isim, maka zahirnya ini berarti semua tanwin. Padahal tanwin ada banyak, ada 8 atau 10 atau lebih dari itu. Maka apakah semuanya ini ciri untuk isim? Maka pensyarah mengatakan tidak semuanya. Yang ciri khusus pada isim itu cuma 4 tadi yang disebutkan: tanwin, tamkin, tanwin muqabalah, tanwin tankir, dan tanwin aiwat. Itu adalah ciri khusus pada isim. Adapun jenis tanwin yang lain maka dia bukan ciri khusus pada isim. Ya, demikian yang bisa kita jelaskan di kesempatan pagi hari ini. Insyaallah kita lanjutkan besok pagi, kita masuk pada ciri-ciri fiil. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.